Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sedulur berada, bertemu lagi dengan saya, Susiana Dewi, di podcast episode 2, podcast Fisik, Bincang Asik. Nah, di episode 2 ini, kita akan membahas mengenai apa sih peran santri di dalam kampus. Nah, sekarang ini, kita kedatangan narasumber yang mungkin dari sedulur-sedulur udah pada kenal sih. Mungkin langsung saja ya, kita perkenalan dengan narasumber kita. Silakan Mas, bisa terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Arkana Tulgoni. Asal saya dari Kota Tegal. Ya, memang dulu saya juga alumni atau demis dari HM JPI yang sekarang HMPS ya. Iya, HMPS. Setelah sepertinya jadi ahli status UIN menjadi HMPS kembali. Dan saya lulusan tahun kemarin 2022, jadi baru lulus kemarin. Baru kemarin. Ya. Oke. Kan kita mau bahas mengenai peran santri di kampus ini Mas ya. Ya. Nah, kalau Mas Arkan sendiri masuk ke pesantren itu sejak kapan Mas? Nah, secara lembaga dan menetap di pesantren dari awal masuk kuliah. Jadi masuk ke IAIN karena dulu masuk masih statusnya IAIN. Iya. Sembari menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi, saya juga mengambil istilahnya menyambi juga di lembaga pesantren kayak gitu. Ibaratnya dulu login IAIN, logoutnya UIN, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sekali. Statusnya beda. Kalau untuk alasannya sendiri dari Mas Arkan apa nih ketika masuk ke pondok pesantren gitu? Kalau alasan saya sendiri karena untuk mencari sebuah ilmu ataupun mempelajari suatu ilmu kan didasari dengan yang namanya adab ataupun akhlak. Nah, adab ataupun akhlak ini kan kita dapat lebih khusus condong ke lembaga pesantren, yang mana di pesantren ini kita diajarkan bagaimana tata cara ataupun adab menuntut ilmu, kemudian menghadapi sebuah permasalahan dan berkomunikasi dengan seorang pendidik ataupun guru. Karena ketika kita menuntut ilmu tanpa menggunakan adab, terkadang ilmu yang kita pelajari itu tidak bisa masuk dengan sempurna. Kadang kita paham, kemudian beberapa dari berikutnya hilang kembali, dan keberkahan ilmu itu juga belum tentu kita dapat kayak gitu. Orang yang berilmu juga tapi tidak beradab juga percuma ya Mas. Ya karena melihat juga yang fenomena-fenomena sekarang di negeri kita ini kan banyak orang yang berilmu tapi kan belum tentu orang itu beradab. Ini juga kurang gitu. Iya. Kalau untuk anak-anak santri atau anak pesantren itu untuk menyesuaikan diri dengan mahasiswa yang bukan santri ataupun dengan kondisi kampus itu gimana Mas? Pasti kan ada perbedaan gitu ya? Sebenarnya terkait dengan perbedaan itu muncul dari dalam diri itu sendiri. Bagaimana dari masing-masing individu itu menyesuaikan dengan keadaannya. Ya, kalau misalkan perbedaan, ya paling enggak ya jangan sampai kita membedakan dengan yang lain lah. Karena kan juga kita di sebuah perguruan tinggi kan juga statusnya sama, yaitu mahasiswa. Yang bagaimana kita belajar bersama, kemudian saling diskusi dan mengadakan sebuah penelitian dan pengabdian bersama, yang mana mungkin dari masing-masing individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik terkait dengan pendidikannya, terus terkait dengan budaya dan sebagainya. Karena kan juga di lembaga tinggi ini kan juga masing-masing individu memiliki beragam latar belakang dan disatukan lewat sebuah pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti itu. Oke. Kalau peran santri itu di dalam kampus seperti apa? Terkait dengan peran santri di dalam kampus itu memang menjadi poin penting, bisa mengambil tergantung posisinya masing-masing, bisa mengambil secara akademisi, kemudian terkait dengan misalkan terkait dengan akademisi, ya paling nggak kita bisa
menumbuhkan ataupun menggelorakan semangat jiwa-jiwa kesantrian ataupun mahasiswa-mahasiswi yang memiliki adab dan tata krama yang baik. Karena seiring perkembangan zaman sekarang ini kan ibaratnya luas sekali, yang mana terkadang menjadi PR besar bagi para penerus bangsa ini. Dan tentunya kami sebagai santri juga memiliki apalagi khususnya yang aktivis-aktivis ini nih, yang mana mengadakan kegiatan lewat organisasinya. Ketika merancang sebuah kegiatan kan juga harus menyusun terkait dengan SWOT-nya, kemudian terkait dengan kelebihan dan kekurangan, kemudian di dalamnya terkait mengandung nilai apa, apakah memiliki kebermanfaatan bersama ataupun hanya cuma memiliki manfaat pada suatu kelompok. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, apalagi yang menjadi aktivis dengan latar belakang santri harus memiliki daya juang ataupun pemikiran yang lebih daripada mahasiswa yang lain, dan harus memiliki manhajul fikr yang baik ataupun metode berpikir yang mana harus moderat, kemudian terkait dengan tidak condong ke satu golongan ataupun golongan yang lain, tidak condong kanan ataupun kiri. Jadi masing-masing bisa menerima perbedaan dan kemudian bisa mengondisikan terkait dengan suasana yang ada ataupun komunikasi antar sama mahasiswa. Jangan sampai ketika aktivis ini mengadakan sebuah kegiatan malah menimbulkan berbagai macam polemik di antara mahasiswa, yang mana karena dilatar belakangi oleh berbagai macam perbedaan. Kalau menurut Mas Arkan sendiri gimana? Ketika ada seseorang yang memandang bahwa anak santri atau pondok itu kuno gitu kan, karena ya hidupnya kayak di pesantren saja, kayak nggak kayak yang lain kayak gitu. Kalau terkait kuno sebenarnya ini pandangan yang jadul sih. Iya. Soalnya sekarang banyak ibaratnya contoh saja terkait dengan pakaian misalkan. Jadi pakaian santri yang istilahnya cocok ataupun pas yang pantas dipakai ketika di kampus itu pakaian mereka. Jadi istilahnya nggak kuno juga dan bisa menyesuaikan, asalkan sesuai dengan aturan dari pondok pesantren, karena kan dari masing-masing pondok memiliki aturan berbeda-beda. Nah, kemudian juga terkait dengan cara berpikirnya juga tidak cuma cara dari luarnya, cara berpikirnya juga bisa lebih mendalam dan bisa memahami betul terkait dengan suatu fenomena ataupun kejadian. Jadi bisa menganalisis dari sudut agama, kemudian dari sudut umum bagaimana, dan bisa mengkolaborasikan hal keduanya antara ilmu agama dan ilmu umum, dan tidak bisa tidak harus mengerutkan ataupun mencondongkan salah satu pihak kayak gitu. Sebenarnya kalau ya entah itu santri ataupun mahasiswa itu bisa menyesuaikan diri di manapun tempatnya ya. Misal kayak tadi di kampus ya pakaiannya ya yang diumumkan kayak di kampus sesuai peraturan kampus. Kalau misal di pondok pesantren ya yang di ketentuan pesantren gitu ya Mas. Jadi intinya selagi tidak melanggar peraturan pondok pesantren bisa dibawa ke kampus, dan tapi bukan berarti pakaian kampus bisa dibawa ke pondok. Soalnya kan di kampus sendiri kan dari style zaman sekarang kan ya berbagai macam kan, bisa dilihat sendiri yang seperti ini ya, mungkin ada ciri khas sendiri mungkin di misalkan mahasiswa ini seperti ini bisa dilihat dari luarnya. Yang penting tidak dilihat tidak norak kayak gitu. Nah, kalau Mas Arkan ini kan dulu juga tadi kan sudah disampaikan ya, dimisioner dari Ketua HMPS-PAI tahun 2020. Ya. Terus juga Ketua Dema FTIK 2021 dan Wakil Presiden Mahasiswa UIN Gusdur 2022.
Nah, Ya. dari Mas Arkan sendiri, bagaimana sih cara memanajemen waktu antara di pesantren, terus organisasi, terus juga di kampus gitu, Mas? Ya terkait apa membagi waktu antara organisasi terus kuliah dan pesantren yo sebenarnya kita tinggal jalani aja terkait dengan apa eh, skala pasti ada skala prioritas kita yang mana bisa dilihat dari tanggung jawabnya, bisa dilihat dari posisinya, bisa dilihat juga dari keadaannya. Bagaimana kita menyesuaikan. Jadi tidak harus apa, tidak cuma misalkan mencontohkan organisasi terus dan sebagainya kayak gitu. Jadi ada kalanya mengambil peran penting di bagian ini, di bagian ini dan di bagian lainnya. Jadi saling apa melengkapi kayak gitu. Ya, tinggal bagaimana diri sendiri mengatur waktunya terkait dengan ketika ada tugas, terus ketika ada kumpul gimana dan membangun sebuah istilahnya kebiasaan di organisasi kan juga pasti agak sulit juga terkait dengan teman-temannya, kemudian apa di lingkungan ini pasti kan berbeda, tinggal menyesuaikan ketika di organisasi seperti ini, ketika di apa kampus seperti ini dan sebagainya kayak gitu. Terus kan Mas Arkan kan udah lulus nih ya, baru kemarin ya 2022. Ya baru kemarin Baru kemarin doang nih. Terus fresh kira-kira graduate. tuh fresh graduate. Terus kira-kira ilmu yang didapat entah itu dari pesantren ataupun dari kampus itu yang seperti apa yang bisa membekali hidup di masyarakat? Kalau ilmu sih pastinya banyak ya, tapi ini lebih berbicara kepada pengalaman terkait khususnya pengalaman di organisasi terkait dengan apa cara menghadapi suatu permasalahan, cara menghadapi keanekaragaman dari masing-masing individu, cara merespon sebuah kejadian, kemudian cara berkomunikasi yang baik. Terkadang kan apa di kampus ataupun di bangku kuliah kan cuma mempelajari terkait dengan ilmu pengetahuannya, cara yo istilahnya kita berjalan begitu saja, presentasi, kemudian ulangan dan sebagainya. Kayak ibaratnya kan gini, di kuliah kan IPK kan maksimal 4. Iya. Kan dulu kan pas di sekolah kan nilai maksimal 10. Nah, sisanya kan kemana gitu? Ya sisanya sebenarnya masih banyak di luar kampus itu. Ya lewat organisasi baik intra ataupun ekstra dan sebagainya ataupun orda. Nah, di dalam organisasi kan yo banyaklah kita mengambil pengalaman dan belajar dari kakak tingkat ataupun senior bagaimana dipelajari terkait dengan mengadakan kegiatan, kemudian terkait dengan berkomunikasi yang baik, dari berkomunikasi dengan atasan dan sebagainya. Ada tata caranya, secara tidak langsung kan kita tahu meskipun tidak diajari secara teori, tapi prakteknya berjalan begitu saja, kita belajar dari praktek itu tersebut, dari pengalamannya. Dan di pesantren juga menyesuaikan dengan kondisi dan lingkungannya, tidak serta-merta disamaratakan karena kan masing-masing lingkungan berbeda, tinggal kita bagaimana menjadi insan yang bisa apa menyesuaikan tempatnya masing-masing gitu. Ngomong-ngomong tentang pesantren, saya jadi pengen masuk pesantren. Pesantren kilat. Ini lagi Mumpung pesantren kilat, masih Ramadan ini. Masih Ramadan. Mungkin ini yang terakhir nih Mas. Mas Arkan mungkin bisa ngasih kata motivasi gitu ya buat dulur-dulur yang lagi nonton. Nah itu buat anak-anak yang ikut pesantren atau masuk pesantren dan yang tidak masuk pesantren ataupun orang yang ikut organisasi ataupun yang tidak ikut organisasi. Ya khususnya terkait apa untuk mahasiswa sendiri ya paling enggak perdalam keilmuannya, kemudian meningkatkan terkait dengan manhajul fikirnya, metode berpikirnya, karena di zaman seperti ini lebih rawan terkait dengan digoncangkan beberapa mungkin golongan-golongan yang misalkan radikal dan sebagainya. Apalagi kampus ini kan sudah beralih status menjadi UIN yang mana skalanya itu lebih besar, yang otomatis
dari beberapa golongan ataupun paham-paham itu akan lebih gampang masuk dibandingkan dengan posisi yang dulu yang statusnya masih istilahnya IAIN dan SAIN gitu. Dan kemudian tekuni apa yang kalian telah geluti di dunia perkuliahan, terus di organisasi, maksimalkan posisi kalian sekarang, karena belum tentu nantinya akan terulang kembali, apalagi di organisasi ketika diberi tugas ya dijalankan, kemudian ketika diberikan amanah ya dimaksimalkan, karena kita belum tentu nantinya bisa mendapatkan kesempatan itu kembali. Dan ketika dijalankan dan dimaksimalkan, otomatis nanti manfaat yang kita dapatkan di masa yang akan datang. Jangan memikirkan manfaatnya sekarang, tapi kita belajar pengalaman dulu. Itu dijadikan sedikit pelajaran. Iya. Baik, terima kasih ya Mas Rakan untuk Oke, sama-sama. podcast hari ini sudah berkenan untuk hadir dan diundang di sini. Semoga sedulur-sedulur yang sedang menonton bisa termotivasi untuk bisa masuk pesantren juga dan bisa memperkuat metode berpikir atau manhajul pikirnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita uin_HMPSPHI_UIN_Gusdur. Lupa ya, ganti baru lupa. Iya, soalnya ganti baru guys. Terus juga jangan lupa subscribe YouTube kita. Dan kalau misal teman-teman ada yang mau kritik atau saran bisa di kolom komentar langsung. Dan bisa saran ya nanti episode 3 kita mau bahas tentang apa. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.